Frater, Iya Romo. ini hari Paskah. Iya Romo. Kita ke Romosil dulu ya. Iya Romo. Setelah itu kita ucapkan Selamat Paskah kepada umat Santa Maria Regina. Siap Romo. Oke, yuk. Yuk, mari. Romosil, selamat Hari Raya Paskah. Selamat Paskah Romo. Selamat. Promosio, selamat Paskah. Selamat Paskah Frater. Selamat ya. Ya, kita mau mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk umat Santa Maria Regina, Romo ya. Iya. Kami, saya Romo Hardi, Saya Romo Sylvester. Saya Frater Christopher. mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Jadilah manusia baru, bangkit bersama Kristus. Amin.
Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, bila mana terjadi keadaan darurat saat Ibu Bapak, saudara-saudari menjalani ibadah di Gereja Santa Maria Regina ini, silakan Ibu Bapak, saudara-saudari membaca dan melihat petunjuk jalur evakuasi. Silakan juga mendengarkan para petugas di gereja ini, sehingga Ibu Bapak sampai pada titik kumpul yang aman. Jangan panik, silakan Ibu Bapak menjalani ibadah dalam hati yang tenang.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah keempat dari Gereja Santa Maria Regina Paroki Bintaro Jaya dan perayaan hari ulang tahun perkawinan di bulan Maret dan April dengan nama-nama sebagai berikut. Clemens Anom Diputro dan Clara Dharma Janti, Johannes Theophilus Himawan dan Francisca Yosefa Swani, Heribertus Wibowi dan Konstantina Sri Pertiwi, Vincentius Rino Hemawanto dan Anastasia Maria Endang S, Stefanus Aloysius Supit dan Maria Magdalena Indrawati, Sucipto Budiman dan Wijantini, Gari Gunadi dan Kristi Isla, Hyasintus Chandra dan Katrin Fiona Mambu, Albertus Punto Jatmiko dan Irene Maria Derina, Heribertus Hanan Yulianto dan Maria Immaculata Devi A, Michael Agustinus Pulung S dan Eva Christine Natalia. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Sylvester Nong PR. Pelayanan liturgi dibantu oleh penyambut umat Allah dari lingkungan Keluarga Kudus wilayah 6 dan KOR oleh lingkungan Santo Timotius dari wilayah 1. Mohon perhatian untuk menjaga kelancaran peribadatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah, menjaga kekusyukan suasana peribadatan, dan membuang sampah pada tempatnya. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Selamat sore. Selamat berbahagia, berpesta bagi keluarga-keluarga yang diizinkan Tuhan. Boleh merayakan pernikahan kudus. Ulang tahun ke-50, ya Anom, Pak Anom, Ibu Clara, yang 48 sebulannya, itu ya belakangan 30. Saya tidak sebut nama lagi, nanti usai ini. Pokoknya selamat berbahagia. Nyanyian akan lebih meriah lagi. Karena kita sambut pengantin-pengantin yang setia di bumi, ini pengantin pilihan Tuhan. Dan mereka benar sudah setia. Pada hari Minggu panggilan suci, kita keluarga-keluarga berdoa untuk tambah-tambah imam dari keluarga-keluarga. Nah, 11 keluarga pilihan Tuhan ini termasuk pendoa-pendoa yang setia. Kami percaya. Mari kita awali perayaan kegembiraan kita ini dengan rendah hati mohon ampun, mohon belas kasih Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.
marilah berdoa. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, Engkau mencampakkan hati kami menjadi satu nama tempat kami dapat memperoleh keselamatan. Dialah Yesus Putramu yang hidup. Kami mohon secara khusus hari ini, semoga kesetiaan kasih-Mu yang nampak dalam Yesus, Kau bangun terus di dalam kesetiaan hidup perkawinan para keluarga-keluarga yang telah berjanji setia satu sama lain, setia sampai mati dalam perkawinan kudus. Hari ini hadir di tengah kami 11 pasangan suami istri yang setia menjalankan janji perkawinannya. Kami menghantar mereka padamu ya Bapa, karena Engkaulah yang telah memilih dan menetapkan mereka menjadi pilihan-pilihan-Mu, daripadanya menghasilkan panggilan-panggilan dan banyak buah-buah berkat lainnya dalam dan melalui keluarga. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Tatkala dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik terhadap seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka hendaklah kamu sekalian dan seluruh umat Israel mengetahui bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, tetapi dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah, orang ini sekarang berdiri dengan sehat di hadapanmu. Yesus adalah batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada insan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah
bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Allahkulah Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bacaan dari surat Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada suatu hari, Yesus bersabda,
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Romosil, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Pertama-tama saya ingin mengatakan profisiat kepada Bapak Ibu yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya. Mungkin momen ini juga istimewa karena hari Minggu Paskah keempat ini adalah Minggu Panggilan. Nah, saya coba menarik-narik nih, kira-kira apa hubungannya Minggu Panggilan dengan hari ulang tahun perkawinan. Jujur, saya juga bingung. Saya bingung. Tetapi mudah-mudahan bisa menjadi refleksi sederhana, bisa berguna untuk seminggu ke depan. Di bagian awal ini saya mengatakan bahwa panggilan hidup berkeluarga maupun panggilan menjadi biarawan-biarawati, imam itu baik adanya. Saya mengutip Paus Fransiskus dalam dokumen Gaudium et Exsultate. Setiap orang mengarah pada kekudusan atau mengarah pada kesempurnaan kasih. Dalam arti ini ialah kedua panggilan antara panggilan hidup membiara maupun panggilan hidup berkeluarga itu baik adanya. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, itu baik adanya. Tetapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah cara hidupnya. Tetapi tujuannya sama, menuju kepada kesempurnaan kasih, menuju kepada kekudusan. Saudara-saudari yang terkasih, saya merefleksikan hidup berkeluarga sebagai anak. Dulu, waktu lampau, ketika saya masih kecil, saya sering diajak sama kedua orang tua saya ke gereja. Jalan-jalan ke gereja, habis itu makan bakpao. Sebenarnya saya tujuan awalnya bukan ke gereja, tetapi karena makan bakpao. Lalu kemudian saya diajarkan doa Bapa Kami. Doa Salam Maria, aku percaya. Pas waktu masih kecil, saya sering diajak sama mama untuk pertemuan lingkungan. Lalu kemudian meditasi, kitab suci, dan mengikuti acara gereja. Jujur, saya tuh merasa malas. Meskipun saya sekarang menjadi calon imam, dulu saya merasa malas. Kenapa? Lagi enak-enak nonton kartun, diajak
pertemuan lingkungan. Itu malas. Tetapi ya saya sadar juga, ternyata pengalaman malas itu membuat saya harus memaksa diri mengikuti acara lingkungan. Tetapi orang tua saya dengan tekun mengajak untuk aktif di dalam gereja. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah keluarga saya baik-baik saja? Penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Kadang yang paling saya ingat, papa saya itu sukanya telur ceplok. Ibu saya sukanya telur dadar. Itu udah kayak perang debat karena telur ceplok atau telur dadar. Suatu ketika pernah papa saya dibelikan nasi goreng telur dadar. Lalu kemudian berantem hebat. Saya cuman diem aja. Ini cuman karena masalah telur aja berantem. Tetapi saya meyakini ternyata berantem itu adalah proses mendewasakan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat bacaan hari ini, saya tertarik dengan Injil Yohanes. Yesus seorang gembala yang baik, mengenal dan melindungi domba-dombanya. Mengenal artinya adalah berusaha mengerti, ini karakteristiknya seperti ini, oh orangnya seperti ini, gak bisa berubah, aku mengenal. Lalu sesudah mengenal, kata kuncinya adalah memahami. Memahami berarti, oh ternyata yang aku miliki orangnya seperti ini. Orang tuaku seperti ini. Ya aku berusaha untuk memahami. Nah dalam arti ini saya merefleksikan bahwa seorang gembala itu berusaha mengenal dan memahami. Kalau dalam hidup berkeluarga saya merefleksikan bahwa gembala saya adalah papa dan mama saya. Itu gembala saya. Ketika saya masih kecil dirawat, lalu kemudian diberikan pengajaran. Ketika saya sakit diberikan perlindungan, diberikan kekuatan. Saya merasa orang tua saya adalah gembala saya. Lalu berikutnya, dasar untuk hidup panggilan itu kasih. Saya merefleksikan ada kategori-kategori cinta. Ada kategori cinta, jadi cinta itu ada 3 kategori. Pertama itu eros. Eros itu bukan nama security yang di San Mare, bukan. Ya, tetapi eros itu artinya adalah relasi kasih karena relasi cinta karena sepasang kekasih. Dia tertarik karena aku mencintainya karena dia cantik, karena dia ganteng, karena dia rupawan, karena dia pinter. Itu tahap cinta yang dinamakan dengan eros. Lalu kemudian ada yang kedua, filius. Filius artinya adalah cinta kasih seorang orang tua kepada anaknya. Filius artinya misalnya seorang ibu memberikan kepada anaknya. Kan ada lagu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Oleh karena itu, filius artinya relasi orang tua dengan anak itu abadi. Lalu yang ketiga adalah agape. Agape adalah cinta kasih Allah kepada manusia. Contohnya seperti apa? Agape adalah tentang Yesus Kristus yang merupakan Allah berjuang, bersolidaritas dengan manusia hingga wafat di kayu salib. Cinta kasih Yesus ini membuat ia sengsara, membuat ia menderita dan wafat di kayu salib. Cinta kasih Tuhan membuat dirinya menjadi manusia yang paling hina. Cinta kasih dari Yesus membuat dirinya sangat menderita. Cinta agape artinya adalah cinta pengorbanan. Saya merefleksikan, jika orang memberikan cinta agape kepada pasangannya atau dalam panggilan menjadi hidup membiara, saya meyakini orang itu akan enjoy. Mungkin bahasanya Romo Hardi, enjoy, bahagia. Dengan orang setia, maka menjadi enjoy. Saya merenung-renung, kalau seandainya perkawinan itu tidak ada komitmen. Pasti dengan rasa cinta aja. Pasti 1-2 bulan bubar. Tetapi karena ada komitmen, maka perkawinan itu dapat awet. Jujur, saya merefleksikan ketika Bapak Ibu 25 tahun, 50 tahun perkawinan,
saya juga belajar tentang makna kesetiaan. Saya tertarik dengan kata-kata Bunda Teresa. Aku dipanggil bukan untuk sukses, tetapi aku dipanggil untuk setia. Dalam arti ini ialah kesuksesan mudah dicari, tetapi kesetiaan itu sangat berharga. Saudara-saudari yang terkasih, mari di Minggu Paskah keempat ini atau yang disebut dengan Minggu Panggilan dan juga momennya pas dengan hari ulang tahun perkawinan, pesannya adalah satu, adalah dasarnya cinta kasih. Kasih seperti apa? Kasih seperti agape yang penuh pengorbanan. Yang kedua adalah setia. Dengan setia kita akan mampu berkomitmen dan mampu membangun hidup bersama. Dengan melakukan itu maka nama Tuhan semakin dimuliakan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita masuk pada pembaruan janji perkawinan dan hidup berkeluarga. Saya panggil 11 keluarga yang berbahagia untuk tampil ke dekat altar Tuhan. Maju. Ya, seperti dulu nikah juga dekat-dekat dengan altar. Berpasangan, ya jangan tukar pasangan lagi. Panom, Clara, Maiko situ, boleh. Ya. Cek, cek. Oke. Wah, ini masih cari-cari pasangan ini. Nah, umat Allah yang terkasih, di hadapan kita telah berdiri tampil dengan berani dan penuh percaya 11 pasangan yang berbahagia dalam hidup perkawinan. Saudara-saudari yang terkasih, suatu janji yang luhur dan mulia tidak mudah untuk dapat mewujudkannya. Kita membutuhkan pertolongan rahmat Tuhan agar kita mampu menghayatinya dalam hidup kita. Maka marilah kita sekarang mendengarkan pembaruan janji perkawinan dan hidup berkeluarga dari para suami istri yang hadir di sini, 11 pasang, agar Allah meneguhkan ikatan kasih setia mereka. Di hadapan Tuhan dan seluruh umat yang hadir di sini, dan dengan hati yang tulus dan ikhlas, saya membarui janji perkawinan dengan istri saya yang hadir di sini, yang telah hidup bersatu dengan saya selama ini. Saya berjanji akan tetap setia kepadanya dalam suka maupun duka, di waktu sehat maupun sakit, dan tetap menjadi pasangan hidup yang baik baginya. Saya akan semakin mencintai, menghormati,
dan ingin lebih membahagiakan pasangan hidup saya seumur hidup saya, serta berjanji menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kami berdua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Di hadapan Tuhan dan seluruh umat hadir di sini, dan dengan hati yang tulus dan ikhlas, saya memperbarui janji perkawinan dengan suami saya yang hadir di sini, yang telah bersatu hidup dengan saya selama ini. Saya berjanji akan tetap setia kepadanya dalam suka maupun duka, di waktu sehat maupun sakit, dan tetap menjadi pasangan hidup yang baik baginya. Saya akan semakin mencintai, menghormati, dan ingin lebih membahagiakan pasangan hidup saya seumur hidup saya, serta berjanji menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kami berdua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, atas cinta kasih yang selama ini kami terima dari orang tua kami, dalam kasih serta rahmat-Mu kami lahir dan tumbuh berkembang. Kami mohon ya Bapa, berkatilah janji orang tua kami, lindungilah orang tua kami, dan jauhkanlah dari segala hal yang dapat membahayakan kesatuan kasih yang telah dibangun selama ini. Semoga orang tua kami Kau anugerahi dan hati yang bahagia, usia lanjut, badan sehat, hidup rukun dan setia, serta imam yang teguh kepadamu. Bantulah kami agar dapat menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami dan beriman kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Ya, saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati. Semoga Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas pasangan suami istri ini yang telah dengan setia membangun bahtera rumah tangga dalam Kristus. Semoga mereka tetap bersatu padu dalam cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pasangan yang berbahagia akan diraciki dengan air suci dan kita akan bernyanyi. Yang paling dicinta, kamu yang
Doa umat. Yesus telah bersabda, "Aku adalah gembala baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Maka kita diperkenankan berdoa. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan Sri Paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umatnya, agar semakin menyerupai Kristus dalam menggembalakan umatnya, dan rela memberikan diri, mengasihi, dan melayani umat dengan setia. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat kita semakin mampu memperjuangkan kesejahteraan umum bagi semua warga dengan mengikuti teladan Yesus Kristus Sang Gembala. Marilah kita mohon. Bagi para calon imam, biarawan, biarawati, dan rasul awam, semoga para calon imam, biarawan, biarawati, dan rasul awam semakin berani mengikuti dan menjadi saksimu dengan sukacita. Bantulah, tuntunlah, dan berilah kekuatan serta ketabahan dalam menjalani berbagai tantangan yang mungkin mereka hadapi. Marilah kita mohon. Bagi semua orang Kristiani, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, sehingga berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus, saudara-saudari yang kehilangan imannya menjadi dapat kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa untuk pasangan yang berbahagia dalam hidup perkawinannya. Pasangan Clemens Anom Diputro dengan Clara Darmajanti, 50 tahun perkawinannya. Boleh tepuk tangan tertinggi ini. Yohanes Theophilus Himawan Francisca Yusela Yosefa Swani. Mana ya? Ada di sini. Ya, ME kita tepuk tangan juga lah. Boleh tepuk tangan terus ya. Heribertus Wibowo ya. Konstantina Sri Pertiwi. Ya. Itu 43 tahun, 50 tahun, 49 tahun, 43 tahun. Vincentius Rino Hemawanto dan Anastasia Maria Endang S, 38 tahun. Stefanus Aloysius Supit dan Maria Magdalena Indrawati, 38 tahun. Ya. Sucipta Budiman Wiyantini, 30 tahun. Geri Gunadi dan Kristi Isla,
30 tahun. Hyacinthus Chandra dengan Catherine Fiona Mambu, 26 tahun. Yang mana itu? Oh iya itu. Albertus Punto Jatmiko dan Irene Maria Derina, 25 tahun. Heribertus Hanan Yulianto dan Maria Immaculata Devi A, 18 tahun. Dan yang terakhir 11, Michael Agustinus Pulung S dengan Eva Christine Natalia, 14 tahun perkawinan. Tuhan, kami telah bertepuk tangan, bersorak-sorai senang. Ternyata hidup berkeluarga memang dukanya banyak, tapi sukanya juga ada. Dan itu berkat-Mu yang menyelipkan di dalam perjuangan kesetiaan keluarga-keluarga. Kami berbangga, kami mendoakan, karena panggilan kami menjadi imam dan panggilan-panggilan lain pun berasal dari keluarga. Maka berkatilah pasangan yang keluarga yang secara khusus hari ini memperbaharui janji perkawinan suci mereka. Biarlah mereka boleh berbahagia dan memetik hasil dari janji-janjinya ini. Semoga anak cucu mereka pun memperoleh berkat dari Engkau Tuhan. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat kami sepanjang masa. Intensi misa, mohon penyertaan dan bimbingan Allah bagi Frederick Sebastian Valerin, Franciscus Alexandra, Francesco Alan, dan Mariska Evrianti, agar semangat dan tetap semangat dalam belajar dan sukses dalam studinya. Mohon kelancaran radiasi untuk Katrina Rusmiati, semoga lekas sembuh dari sakitnya. Mohon rahmat kesembuhan dan pemulihan kesehatan bagi Bapak Jeki dan mengenang serta mendoakan kehidupan kekal bagi Bapak Anton Indra Kurnianto. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, semoga berkat roti dan anggur ini kami semakin memahami cinta kasih-Mu kepada kami.
sehingga kami Kau jadikan putra dan putrimu bersama Yesus yang telah bangkit. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Kami memuji Di-Kau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini. Kami memuji Di-Kau dengan lebih meriah sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama. Dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar dan anak domba. Maka dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau
dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, akan 11 pasangan keluarga yang berulang tahun perkawinannya. Ingatlah juga mereka yang mohon didoakan dalam misa kudus ini, agar Engkau menyempurnakan mereka semua di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari dengan hati gembira bersama-sama kita bernyanyi. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada rasul-rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu,
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal.
iman kami. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa mengering dan haus, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Telah bangkitlah gembala baik yang mengorbankan hidupnya bagi domba-dombanya dan rela wafat untuk kawanannya. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Putramu yang telah mengorbankan hidupnya demi kebahagiaan kami. Semoga rohnya menghimpun kami menjadi satu umat, menjadi gerejamu yang memancarkan cahaya pembebasan bagi semua orang di dunia. Sampai saatnya Engkau menjadi segalanya bagi semua orang. Demi Kristus Tuhan pengantara kami sepanjang masa. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. Pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Anastasia Larasati Hendari Atmaja dari lingkungan Santo Albertus Agung Wilayah 3 dengan Gideon Alexander Santosa dari Cimahi, Jawa Barat. Alexandra Vanessa Yoseana Lesmana dari lingkungan Santo Agustinus Wilayah 1 dengan Damian Nelson Lukman dari Paroki Stella Maris Pluit. Keduanya merupakan pengumuman yang pertama. Thomas Aldi Adi Saputo dari lingkungan Santa Maria Ratu Rosari Wilayah 5 dengan Sisilia Nanda Puspita dari Gereja Santo Yusuf Paroki Bandung Gunung Kidul merupakan pengumuman yang ketiga. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk perkawinan tersebut, wajib memberitahu pastor paroki. Kedua, Poliklinik Gereja Santa Maria Regina akan mengadakan konsultasi kesehatan disertai pemeriksaan gula darah sewaktu gratis pada hari Minggu tanggal 21 April jam 8 sampai dengan jam 12 di Poliklinik San Mare. Hal ini terbuka untuk umat San Mare, keluarga, juga umat paroki lain dan untuk semua usia. Mohon untuk membawa tumbler pribadi. 3. PDP KK San Mare mengadakan worship night bersama Tony Chen dan tim SPBI hari Kamis tanggal 25 April pukul 19.30
di Aula San Mare. Mohon kehadiran umat. 4. WKRI San Mare akan mengadakan seminar mengungkap kecantikan perempuan dan kelas praktek kecantikan pada hari Sabtu tanggal 27 April di Aula San Mare pukul 9 sampai dengan pukul 15. Biaya sebesar Rp250.000. Info lebih lengkap bisa diperoleh di meja pendaftaran di depan aula setelah misa atau melalui e-flyer dan spanduk. 5. Pembekalan orang tua dan wali baptis bayi akan diadakan pada tanggal 28 April. Baptis bayi diselenggarakan pada tanggal 5 Mei. Formulir dapat diambil di sekretariat gereja. 6. Donor darah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 28 April pukul 8 sampai pukul 12 di aula. Informasi pendaftaran dapat dilihat di majalah dinding dan dimohon untuk umat melakukan partisipasinya. 7. Seminar Tinggi Santo Yohanes Paulus II dari Keuskupan Agung Jakarta akan mengadakan kegiatan promosi panggilan untuk mereka yang ingin tahu proses formasi dan pendidikan calon imam diosesan Keuskupan Agung Jakarta akan diadakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei di Wisma Samadhi Klender. Kegiatan ini terbuka untuk pria yang belum menikah, berusia 21 sampai dengan 35 tahun, sudah menerima sakramen inisiasi, yaitu sakramen baptis, komuni pertama dan krisma, dan pendidikan terakhir minimum SMA. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat. 8. Kolekte Sabtu dan Minggu tanggal 13 dan 14 April. Kolekte sejumlah Rp60.632.662, sumbangan operasional gereja sejumlah Rp60.973.919, lilin Gua Maria sejumlah Rp2.143.000. Sekian pengumuman dan terima kasih. Terima kasih pada semua pihak umat yang datang merayakan Ekaristi Kudus. Terima kasih pada ini paduan suara KOR mana? Wilayah 7. Oh, 1. Saingan berat mereka dengan 7. Wilayah 1. Selamat ya. Terima kasih sudah mengiringi, mengayu bahagiakan pesta besar. Ya. Mereka bersemangat karena hadir, mau ada 11 keluarga yang setia dalam berkeluarga, luar biasa. Jadi terima kasih lagi pada pasangan yang berbahagia, kesetiaan Anda dalam berkeluarga, yang jatuh bangun masih banyak keluarga lain. Semoga mereka juga setia seperti Anda, 11 keluarga, 50 tahun, 49 tahun, 48 tahun, 38, oh macam-macam, 24 tahun. Itu belum ya? Nah itu. Kalau bukan keluarga, tidak ada gereja juga. Kalau tidak ada keluarga yang setia, tidak ada imam juga. Kita bersyukur, benih panggilan muncul dari keluarga terberkati. Hari ini dan besok itu minggu panggilan. Harap didoakan panggilan. Nah, terima kasih semuanya ya, di atas di panggung ya. Di balkon di atas. Terima kasih anak-anak semuanya. Kita mau pulang, mohon berkat Tuhan ya, supaya keluarga kita semua di dalam jalan yang aman, jalan Yesus dengan berkat-Nya. Putra putri altar ini, putra putri altar, bruder, suster ada dalamnya, pastor. Putar jari. Tuhan sertamu,
Semoga saudara sekalian, keluargamu, anak cucumu, usaha pekerjaanmu, dan keluarga yang berulang tahun dalam perkawinannya, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi selesai. Kita pergi, kita diutus. Amin.